Oke, selamat sore saya ucapkan kepada adik-adik semuanya. Terima kasih telah menonton video kita. Ini akan kita bahas tentang hidrolisis garam, ya. Hidrolisis garam. Nah, jadi garam adalah hasil reaksi antara asam dengan basa. Jika suatu garam dilarutkan ke dalam air, maka akan terurai menjadi ion-ionnya kembali. Ion yang berasal dari asam lemak atau basa lemak akan mengalami hidrolisis menghasilkan H+ atau OH-, sehingga larutan garam tersebut dapat bersifat asam atau basa. Oke. Nah, misalkan ion dari asam lemak dilambangkan dengan amin dan ion basa lemak dilambangkan dengan M+. Maka dalam larutan berair, ion-ion tersebut akan mengalami hidrolisis menurut persamaan reaksi. Nah, jadi kalau kita perhatikan dia menghasilkan OH-, berarti yang mengalami hidrolisis adalah ion daripada sisa asam lemahnya. Kalau dia menghasilkan H+, berarti yang mengalami hidrolisis adalah ion sisa basa lemahnya. Jadi intinya yang memiliki ion yang lemah, baik asamnya yang lemah ataupun basanya yang lemah ataupun kedua-duanya lemah, itu dapat mengalami hidrolisis. Dengan arti kalau dia asam kuat bercampur dengan basa kuat, itu tidak akan mengalami hidrolisis, ya. Bisa ya sampai sini ya. Oke. Adapun ion-ion yang berasal dari asam kuat ataupun basa kuat tidak mengalami hidrolisis. Nah, ini dia. Jadi garam yang berasal dari asam kuat, basa kuat tidak terhidrolisis. Berikut ini ion-ion yang berasal dari asam kuat atau basa kuat. Ion-ion basa kuat semua 1A ionnya ya, Na+, K+, Li+, Rb+. Kemudian 2A kecuali berilium. Kemudian kalau ion-ion dari asam kuat, Cl-, ClO4-, SO4-2-, Br-, I-, NO3-. Nah, jadi kalau misalnya nanti ini kita jumpai ion-ion seperti ini, maka semua ion ini tidaklah mengalami reaksi dengan air, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat untuk larutan garam ini. Kalau dia berasal dari asam kuat dan basa kuat, tidak mengalami hidrolisis, pH-nya sama dengan 7 atau larutannya bersifat netral. Nah, dengan catatan ketika kita masukkan ke rumus hidrolisis, anak-anak harus ingat bahwa ketika asam tambah basa dicampur, yang tersisa hanyalah garamnya. Artinya asam dan basa itu harus sempurna bereaksi, tidak ada tersisa. Nah, itu ya, kecuali di dalam soal dia sudah diketahui garamnya langsung ya. Kalau dia masih dalam keadaan awal asamnya sekian, basanya sekian, maka supaya kita gunakan rumus hidrolisis garam, garamnya yang tinggal, asam dan basanya telah habis ya. Itu kecuali tadi kalau basa kuat asam kuat habis bereaksi sempurna, pH-nya kita pastikan sama dengan 7 ya, gak usah dihitung lagi. Kemudian kalau dia berasal dari basa kuat tambah asam lemah, berarti asam lemahnya nanti ada dia asam lemah, berarti garam itu bersifat basa, namanya di dalamnya ada basa kuat. Berarti dominan di dalam garam itu adalah basa kuat, maka pH-nya akan lebih besar dari 7. Nah, untuk mencari OH-nya kita gunakan nanti akar dari Kw per Ka kali konsentrasi garam, ini G, kalikan dengan valensinya. Begitu ya, akar dari Kw per Ka kali konsentrasi garam kali valensi. Oke, berikutnya, kalau dia dari basa lemah dan asam kuat, berarti garam itu bersifat asam karena di dalamnya ada dominan asam kuat ya, maka pH-nya akan lebih kecil dari 7. Kita gunakan H+ sama dengan ya. Berarti akar dari Kw per Kb kali konsentrasi garam kali valensi, sama ya. Hanya tinggal ganti Ka sama Kb-nya aja.
Kalau dia dua-duanya lemah disebut terhidrolisis total. Kalau hanya satu yang lemah disebut hidrolisis parsial. Berarti basa kuat asam lemah parsial, basa lemah asam kuat parsial. Tapi kalau basa lemah tambah asam lemah itu hidrolisis total ya, hidrolisis total. Nah, ini pH-nya tergantung dari Ka dan Kb-nya. Apabila Ka lebih besar dari Kb berarti pH akan lebih kecil dari 7. Kalau Ka lebih kecil dari Kb, pH lebih besar dari 7. Dan kalau Ka sama dengan Kb, berarti pH-nya akan sama dengan 7. Untuk mencari OH-, akar dari Kw per Ka kali Kb. Kalau H+, akar dari Kw per Kb kali Ka. Jadi di sini tidak kita gunakan konsentrasi. Dia hanya bergantung pada nilai Ka dan Kb-nya. Oke, itu sedikit tentang rumus-rumusnya ya. Ini coba kita bahas dulu soal yang berhubungan dengan hidrolisis garam. Tapi sebelumnya adik-adik, silakan di-subscribe dulu video kita. Ini terkhusus untuk kelas 11 ini ya. Subscribe, like, dan komen ya. Kemudian jangan lupa dibagikan. Oke, sekarang kita lihat nomor 1. Peruraian oleh air atau hidrolisis terjadi pada garam yang tersusun dari. Intinya tadi harus ada yang lemah. Asam lemah, ada lemahnya. Berarti nomor 1 benar. Setiap yang kita tandai merah berarti itu benar. Basa lemah, ya ada lemahnya. Berarti benar. Asam lemah, basa lemah, ada lemahnya, benar. Asam kuat, basa kuat, enggak. Berarti dari sini dapat jawabannya adalah A ya. Kalau A berarti 1, 2, dan 3. Oke, sekarang kita lihat untuk soal nomor 2. Larutan di bawah ini yang mempunyai pH lebih besar dari 7. Berarti kalau pH lebih besar dari 7 artinya dia itu mengandung garam yang berasal dari basa kuat asam lemah. Kita perhatikan yang mana basa kuat tadi. Udah ada di awal ion-ionnya ya. Ion 1A dan 2A kecuali Be ya. Nah, kalau kita pilah-pilah satu persatu, A CH3COO- lemah, NH4+ lemah. Yang B K+ kuat, SO4 2- kuat, berarti dianggap netral. Na+ kuat, Cl- kuat, netral. NH4+ lemah, Cl- kuat, berarti bersifat asam. K+ kuat, Cn- lemah. K+ ini kan berarti berasal dari basa kuat. Berarti pasti dialah yang memiliki pH lebih besar dari 7. Maka jawabannya adalah iya. Berikutnya kita jawab untuk soal nomor 3. Air akan berubah menjadi lebih kecil dari 7 pH-nya jika dilarutkan garam. Berarti kalau lebih kecil dari 7, dia harus bersifat asam. Maka dia berasal dari garam asam kuat, basa lemah. Ya, kita kunci, saya lihat ini ya. Cl- kuat, NH4+ lemah. NH4OH lemah ya, HCl kuat. Berarti jawabannya adalah B. Ya, jadi intinya adik-adik, kalau dia itu berasal dari penyusun yang kuat, maka dominan yang kuatnya sifatnya. Jadi kalau ditanya pH lebih kecil dari 7, berarti asamnya yang harus kuat, basanya harus lemah. Kalau dia di atas 7, berarti basanya harus kuat, asamnya harus lemah. Tadi kalau lebih kecil dari 7, asamnya harus kuat, basanya harus lemah. Ingat ya, kalau netral berarti sama-sama kuat ya. Nomor 4. Di antara garam-garam berikut yang mengalami hidrolisis harus ada lemahnya. Itu kuncinya tadi. Harus ada yang lemah. Oke. Sekarang kita lihat. Natrium asetat lemah. Berarti benar. Ya, merah, kita tandai merah. Amonium sulfat, amonium lemah. Berarti ikut benar ini. Kalium sianida, sianida lemah.
Boleh. Barium basa kuat. Nitrat ion sisa asam kuat, berarti nggak ikut. Maka jawabannya adalah A. Pokoknya yang terhidrolisis harus yang lemah. Oke, ini kita buat sampai 5 soal aja dulu ya. Nanti berikutnya akan kita buat video yang lain ya. Yang bersifat netral, berarti kalau netral dia harus sama-sama kuat. Kalium kuat, enotigamin kuat, berarti 1 kuat-kuat, 7. NH4 lemah. Cl- kuat, berarti enggak sama-sama kuat ya. Na+ basa kuat. SO4 asam kuat, berarti 1 dan 3. Maka jawabannya adalah A, 1 dan 3. Baik ya. Jadi demikian dulu pembahasan kita untuk hidrolisis garam. Diingat, yang bisa mengalami hidrolisis garam hanyalah penyusun yang ada lemahnya. Ingat ya, hanya yang mengandung penyusun yang lemah. Seperti itu. Baik, terima kasih telah menonton video kita. Selamat sore, terima kasih, sukses.